Ketika saya melihat seorang pria muda dengan hoodie startup berjalan penuh percaya diri memasuki ruang server, orang yang seharian menulis kode, pikiran saya langsung tertuju pada ibu saya. Beliau juga bekerja di kantor. Ini bukan cerita biasa. Ini kisah yang bisa dirasakan banyak orang di Indonesia. Semua yang Anda baca berdasarkan pengalaman nyata. Nama perusahaan dan orang-orang adalah fiksi. Jangan ulangi kesalahan orang lain. Saya tahu semuanya mulai kacau saat saya melangkah masuk ke ruang server di lantai 12 Gedung Arjuna Logistik Nusantara di Jakarta, dan melihat seorang junior developer mencoba membunuh proses live secara manual sambil membuka tutorial di layar keduanya berjudul, Cara Mengembalikan Rollback Produksi. Jantung saya tidak berdegup kencang. Tangan saya tidak gemetar. Saya hanya berdiri di sana, tangan disilangkan, memperhatikannya seperti seorang ibu yang menemukan anaknya mencoba memasak aluminium foil di microwave. Dia mendongak, tergagap tentang instruksi baru dari Mas Diko, dan saat itu saya sadar ini bukan kebetulan. Ini kekacauan yang terkoordinasi. Mari saya mundur sedikit. Selama 6 tahun, saya menjalankan tulang punggung operasi logistik Arjuna Logistik Nusantara. Bukan hal-hal yang muncul di slide investor mewah atau meeting dengan metafor bodoh seperti sinergi berbasis AI. Tidak, saya menangani inti sistem. Antrian pesan yang menjaga sinkronisasi inventori gudang di seluruh Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pemicu failover saat sensor rantai dingin di gudang Medan turun di bawah standar POM. Log audit yang memenuhi persyaratan retensi data Kementerian Perhubungan hingga detail terkecil. Sementara para eksekutif bermain bingo kota kunci di ruang rapat berat dingin, saya menjaga lampu tetap menyala dengan sistem yang selalu bekerja meski macet di Tamrin pagi-pagi. Dan tak ada yang memperhatikan sampai mereka memperhatikan. Orang-orang memanggil saya tulang punggung. Bahkan karyawan gudang sering bercanda bahwa saya punya sambungan saraf langsung ke server. Tapi bisa diandalkan tidak berarti dihormati. Tidak di dunia tech Indonesia. Apalagi jika Anda wanita 42 tahun yang lebih suka skrip bas daripada sesi brainstorming penuh buzzword sambil ngopi-kopi kenangan. Kemudian datang ceto baru itu, Mas Diko Ramadan, baru 28 tahun, segar dari akuisisi startupnya, yang lebih karena hipe daripada backend yang solid. Hal pertama yang dia lakukan adalah menyebut sistem saya purba. Katanya kami butuh velocity. Dia berjalan ke meeting dengan rambut digel dan hoodie startup seolah akan mendisrupsi gravitasi Jakarta. Dan ketika dewan direksi menelan mentah-mentah, saya tahu apa yang akan terjadi. Mereka menginginkan yang baru, Slack, Agile. Mengabaikan bahwa saya telah membangun infrastruktur tangguh dengan Optime 99% dan 0 kehilangan data selama 7 tahun fiskal. Itu tidak terlihat bagus di grafik pie chart yang mereka presentasikan ke investor. Saya tidak flashy. Saya hanya bagus. Dan rupanya itu membuat saya menjadi ancaman. Yang terburuk dimulai pada suatu Selasa pagi yang macet. Diko mulai melempar istilah seperti bloatware, technical debt, revator pathway di grup chat internal. Setengah tim tidak mengerti apa maksudnya, setengah lagi takut bilang dia omong kosong. Dia mulai merombak code base yang bahkan belum dibacanya. Dia menyebut stand-up sebagai cinch dan tidak mendokumentasikan apapun. Dia ingin merobek semuanya dan mengganti dengan microservices cloud native. Kedengarannya keren di PowerPoint, sampai Anda sadar itu berarti tak teruji, tak aman, dan tak terdokumentasi sama sekali. Saya diam saja, tapi mulai membuat backup di cloud pribadi yang Diko tidak bisa lihat. Saya tahu, di Indonesia, satu kesalahan kecil bisa bikin seluruh armada truk terhenti di pelabuhan Tanjung Priok. Puncaknya saat meeting Selasa itu, dia menyeringai ke arah saya di seberang meja dan berkata, "Code base Anda menawan, Bu Moyo, seperti telepon putar zaman dulu."
Semua orang tertawa pelan, bahkan junior, yang saya bimbing tahun lalu sambil ngajarin cara debuk di warung kopi dekat kantor. Saya tidak berkedip, hanya memiringkan kepala dan menjawab pelan. Telepon putar tidak pernah putus sambungan, Mas. Bahkan saat listrik padam di musim hujan. Ruangan hening sejenak, tapi tidak lama. 3 hari kemudian, akses admin saya hilang tanpa peringatan. Tanpa email, tanpa pesan wo. Hanya error merah berkedip saat saya mencoba deploy patch kecil untuk sensor gudang Surabaya. Platform yang saya bangun dengan keringat selama 6 tahun, struktur yang saya jaga seperti penjaga digital, mengunci saya keluar seperti magang yang salah klik job. Tapi odo yang Diko tidak tahu. Arjuna Logistik Nusantara tidak pernah membeli seluruh sistem itu. Mereka hanya menyewa lisensi melalui perusahaan saya sendiri, Nordbrike Logika. Middleware yang dia potong itu bukan milik perusahaan. Itu lisensi tahunan. Pasal 7, halaman 19. Ditandatangani oleh Pak Budi Santoso sendiri. Non-transferable, non-replicable, revocable saat pemutusan hubungan kerja. Saya tidak teriak. Saya tidak lari keher. Saya hanya mencetak satu map tipis berlabel, pasal 7 dengan spidol permanen dan menunggu. Karena Anda tidak memperingatkan orang yang berdiri di atas pintu jebakan. Biarkan dia menari dulu sebentar. Maret dibuka dengan pengumuman slide dari Diko. Kami sedang streamlining infrastruktur untuk velocity dan skalabilitas. Bahasa korporat itu hanya satu artinya. Dia sedang menggorok arsitektur soyo. Semalam saja, koto-koto bloatware dan technical debt sudah menyebar ke seluruh percakapan Codebase. Tiba-tiba, layar service yang soyo susun rapi dan buffer latency, soyo dianggap artefak redundan. Padahal itu alasan platform routing kami tidak ambruk saat lonjakan pengiriman Desember tahun lalu. Padahal itu lolos setiap audit perhubungan dengan mulus. Tim saya mulai datang ke saya diam-diam, pull request tidak dimerge. Tiket Jiro yang saya approve tiba-tiba ditandai obsolete. Seorang backend engineer pintar bernama Ruben mengirim malam-malam, Bu Moyo, odo yang aneh. Dia mengarsipkan repo master dan membuat repo baru di bootcat slot mereka. Tak satu hoax saya pun ikut pindah. Saya ucapkan terima kasih, logout, dan duduk sebentar di apartemen kecil saya di Kemang, membiarkan beratnya semua itu mendarat. Tapi saya tidak kaget. Pengkhianatan di dunia tech jarang datang sekaligus. Ia datang dalam comit-comit kecil dan perubahan akses diam-diam, dalam reorg desk yang Anda tidak dicopi. Dalam stand-up yang mulai 5 menit lebih awal sampai Anda berhenti datang sama sekali. Kemudian datang logcode total. Saya mencoba push hotfix untuk error malam hari. Klik masuk ke interface deployment inti. Adjust denied. Tanpa email. Tanpa slide. Tanpa pesan pasif-agresif, kami sudah pindah arah baru. Hanya penolakan diam di sistem yang saya rawat melalui 6 peluncuran produk, 2 overhaul besar, dan 1 audit SOT 2 tipe -2 yang mengerikan. Dan saya akan jujur, saya tidak panik. Saya bahkan tidak berkedip. Karena saat melihat penolakan itu, saya tahu apa yang baru saja Diko lakukan. Dia tidak hanya memutus saya. Dia memutus perusahaan sendiri. Middleware environment itu, setiap layar sanitasi log, setiap demon load balancing, setiap jembatan antar vendor bukan milik Arjuna Logistik. Semua itu disewa melalui Nordbrike Logika milik saya. Saya susun kesepakatan itu tahun 2019 saat merombak arsitektur. Kenapa? Karena saya sudah lama di game ini dan tahu jangan pernah menyerahkan kunci kepada orang yang tidak akan pernah mengerti mesinnya. Dan bagian terbaiknya, perjanjian lisensi tidak tersimpan di laci berdebu. Pasal 7, halaman 19, Bahasa Indonesia polos, cetak tebal. Kepemilikan semua layanan non-core, jembatan antarmuka,
dan infrastruktur routing middleware tetap milik intelektual dan operasional Northbridge Logico. Lisensi penggunaan diberikan kepada Arjuna Logistik Nusantara hanya untuk keperluan operasional internal. Lisensi tidak dapat dipindah dan hak pencabutan dipertahankan jika terjadi pemutusan kerja atau pelanggaran operasional. Mereka tidak memiliki jantung sistem mereka. Mereka hanya menyewanya. Dan Diko, semoga Tuhan memberkati jiwanya yang penuh percaya diri, baru saja mencabut selang oksigennya sendiri. Saya tidak membalas penghapusan akses itu. Saya hanya menghabiskan malam memperbarui backup saya sendiri dan membiarkan bagian legal tidur nyenyak dalam kebahagiaan pura-pura. Mereka bahkan tidak sadar hitungan mundur sudah dimulai. Tapi yang membuat saya hampir tertawa adalah Jumat itu. Diko berjalan ke kantin dengan sombong, mengangkat ponselnya, dan berkata cukup keras untuk Tigo Mejo mendengar. Legaji sudah keluar. Agile masuk. Selamat datang di masa depan. Saya hampir tertawa karena dalam 4 hari kerja lagi, Legaji akan menjadi satu-satunya hal yang menjaga lok compliance mereka tidak hancur berantakan. Diko pikir dia sedang membersihkan rumah. Yang dia lakukan sebenarnya adalah mematikan saklar utama satu-satunya yang menahan seluruh gedung tetap berdiri. Dia masuk ke kantor saya seperti sedang naik panggung tetap. Kemeja terbuka sedikit, memegang printout kecil seperti piagam Magna Carta. Bu Moyo, katanya seolah kami teman lama, kami sudah review perilaku Ondo. Percakapan slide ini menunjukkan Ondo resisten terhadap inovasi, tocit bagi budaya tim. Dia melempar kertas itu ke meja saya dengan gerakan yang pasti sudah dilatih di depan cermin. Ando selesai di sini. Itulah saat saya sadar betapa kecil pemahamannya tentang opo yang baru saja dia masuki. Ando tidak memecat arsitek sistem seperti memecat barista yang salah kasih susu oat. Ando melakukannya dengan pengacara, dengan dokumen resmi. Ando tidak masuk sambil ayun-ayun buzzword dan catlog yang dicetak. Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya membuka laci bawah meja, mengeluarkan map tipis berlabel pasal 7 dengan spidol tebal. Dia mendengus. Opo ini? Cuh cadangan terakhir. Saya serahkan tanpa koto. Saya perhatikan dia duduk, saya lihat senyumnya pudar seperti dihapus kain basah. Halaman 1, bahasa pembuka. Halaman 2, definisi ruang lingkup. Kemudian pukulan di halaman 3, ayat 4, pasal 7. Bibirnya bergerak membaca pelan. Saya lihat bentuk koto revocable. Dia membalik halaman dengan panik, mencari tanda tangan. Dan di sono, jelas dan bersih di atas tanggal 6 November 2019, tanda tangan Pak Budi Santoso, pendiri dan ketua dewan, dan di bawahnya tanda tangan saya. Diko mendongak ke saya seperti baru sadar pintu kokpit terkunci dan mesin sedang terbakar. Siapa-siapa yang menyetujui ini, suaranya pelan sekarang. Senyum startupnya hilang, kepercayaan dirinya bocor seperti bola yoga kempes. Saya memiringkan kepala ke arah plakat di sudut ruangan. Pak Budi Santoso, pendiri dan ketua, koto saya pelan seperti membacakan dongeng sebelum tidur dengan ujung tajam. Dia berdiri perlahan, melipat map, tapi tangannya gemetar dan map itu terbalik. Kamu tidak pernah bocor ini, koto saya masih tenang. Itu kesalahan pertamamu. Kesalahan kedua adalah mengira Legaji berarti tidak berdaya. Dia mencoba bicara, tapi hanya suara kering di tenggorokan seperti orang menelan paku. Mulai saat ini, katanya akhirnya, Ando diterminasi. Saya mengangguk. Moko akses Ando ke middleware juga diterminasi. Dia berkedip 2 kali, lalu berbalik dan keluar tanpa koto lagi. Map masih di tangannya, terbalik. Saat dia mencapai koridor, langkahnya semakin cepat. Bukan jalan, bukan lari kecil, tapi sprint terkendali. Saya bayangkan dia langsung ke bagian legal. Saya tidak mengejar.
Saya duduk kembali, mengeluarkan notes, menulis 3 kata di atas halaman, pasal 7 diaktifkan. Pukul 16.36 sore, saya mendapat ping dari legal. Bu Moyo, punya 10 menit untuk bicara. Saya tidak balas. Saya tutup tab, bersandar, dan menyesap kopi warung yang sudah dingin sejak siang. Biarkan mereka berkeringat. Mereka bukan meminta karena sopan santun. Mereka mencoba menghentikan pendarahan yang mereka sebabkan dengan pisau mentego. 45 menit kemudian, saya mendengar gemuruh suara teredam di koridor kaca. Kantor saya hanya 3 pintu dari legal. Suara Diko terdengar pertama, melengking dan tegang. Tidak ada yang bilang kita tidak punya. Kemudian seseorang dari legal mencoba tenang. Kontraknya sudah ada sejak sebelum Anda bergabung. Diko lagi, lebih keras. Kenapa tidak di-flag saat onboarding? Saya tersenyum tanpa sadar. Senyum yang Anda berikan saat seseorang akhirnya menginjak garu yang sudah Anda peringatkan 2 kali. Di balik dinding itu, mereka baru menemukan log audit yang saya desain immutable. Setiap update, patch, hoax, dan heartbeat ping punya sidik jari digital saya. Moyosari, Nordbrige Logika, timestamp, version control, metadata lokasi. Migrasi Diko tidak hanya gagal mengganti sistem inti. Ia melanggar lisensi dengan menarik potongan-potongan middleware ke bucket deployment baru mereka. Itu yang memicu mimpi buruk sebenarnya. Karena pasal 7 tidak hanya mencabut akses saat pemutusan. Ia menegakkan liquidated damages untuk penggunaan turunan tanpa izin. Jumlahnya 30 miliar, non-negosiable, enforceable di bawah hukum Indonesia, yang mereka setujui 4 tahun lalu dan auto-renew setiap Juni tanpa kedip. Saya hafal pasal itu di luar kepala. Saya yang menulisnya sendiri. Dan saat itu barulah menjadi nyata bagi mereka. Bukan teriakan, bukan kesadaran bahwa Diko memecat arsitek infrastruktur kritis tanpa rencana cadangan. Panik sejati dimulai saat mereka paham ini bukan teori. Mereka tidak bisa rollback begitu saja. Mereka tidak bisa merekrut saya kembali dan menyapu di bawah karpet. Pencabutan sudah berjalan. Lisensi sudah mati secara hukum. Dan jika mereka menyentuh satu modul produksi setelah timestamp pencabutan itu, invoice 30 miliar akan masuk email Senin pagi beserta surat resmi ke departemen legal mereka. Semua odo di sono. Setiap kill switch, setiap klausul, setiap jejak yang mereka lewatkan karena terlalu sibuk mengejar inovasi sampai lupa membaca dokumen. Dan Diko, kasihan Diko, dia tidak tahu dia baru saja masuk ke ladang ranjau dengan sepatu badut, menari mengikuti irama arogansinya sendiri. Mereka datang seperti dokter bedah dengan pisau mentego. Scalpel di satu tangan, gogle di tangan lain. Diko memanggil rapat darurat Rabu pagi. Bukan undangan kalender, hanya blast urgent infra recovery strategi, yang dikirim ke semua orang dari junior sampai PM yang masih mengira middleware adalah camilan di antara meeting. Tujuannya sederhana, bangun ulang inti tanpa soyo. Rekonstruksi seluruh sistem dari nol dalam waktu kurang dari 72 jam. Karena tentu saja itu bisa dilakukan dengan nol dokumentasi, tanpa akses log produksi, dan ancaman legal yang semakin ketat setiap jam. Ruben mengirim lagi diam-diam. Mereka mencoba tulis pengganti rutin eskalasi Anda, Bu. Tapi mereka tidak menemukan di mana letaknya. Tentu saja tidak bisa. Karena itu bukan file mandiri. Itu teranyam di detak jantung sistem, dipicu oleh ambang lingkungan, bukan panggilan manual. Setiap manager, setiap rutin eskalasi, setiap demon pembersih log bukan skrip permukaan. Itu jaring lobo-lobo. Keterkaitan yang dibangun 6 tahun, satu pelajaran operasional demi satu pelajaran. Gagal ping vendor jam 2 pagi yang memicu supresor, sehingga dashboard tidak banjir.
Hansake gagal dengan penyedia cold chain yang memicu rediret dan flag timestamp untuk jogo compliance data. Tidak elegan, tapi tangguh dan selalu berhasil. Mereka tidak tahu dari mana mulai. Diko tentu saja menolak mengaku kalah. Kita mulai bersih, katanya kepodo engineer-nya. Kita rebuild modular, kode baru, tanpa legaji bloat. Mereka mencoba. Hari pertama, mereka bangun environment O dengan logik routing dasar. Kelihatan bagus di permukaan sampai log penuh dengan 1000 error, tak terselesaikan dalam 6 jam. Load balancer tidak mengenal switchboard. Error handler tidak bisa bedakan ping klien dan request server. Tidak satu rutin scaling pun aktif. Hari kedua, semuanya break total. Backend collapse di bawah load testing. Instansi database baru masuk Infinity Loop saat mencoba reconcile request since vendor 2 tahun lalu, yang tidak pernah clear karena sistem saya selalu flag dan suppress setiap 72 jam untuk hindari recursive timeout. Mereka tidak tahu itu karena tidak pernah bertanya bagaimana cara kerjanya. Mereka hanya menganggap itu lama, usang bisa diganti. Legal sudah mulai panik dengan bahasa lebih sopan. Mereka minta bukti dokumen kepemilikan korporat komponen. DevOps balas satu baris yang dicopi ke channel legal. Semua komponen kritis proprietari di bawah lisensi. Tidak ada replikasi internal. Artinya, mereka tidak memiliki satu baris pun logik yang menjaga tulang punggung perusahaan tetap hidup. Dan setiap percobaan reverse engineering adalah pelanggaran pasal 7. Penggunaan turunan tanpa izin, Rep 30 miliar. Tej. Saya tidak menonton mereka berjuang dengan senang. Saya bahkan tidak menonton. Saya pergi hiking. Ambil cuti Kamis, naik mobil 3 jam ke puncak, berjalan di jalur yang sudah bertahun-tahun tidak saya kunjungi. Biarkan ponsel mati di Glove Box. Saat saya turun kembali, mereka sudah membakar 2 hari penuh mencoba membangun rakit tanpa paku, tanpa kayu, tanpa peta sungai. Mereka tidak hanya memecat arsitek. Mereka mengusir diri sendiri dari satu-satunya rumah yang mereka punya, memaku jendela dari luar, lalu menelepon legal sambil bertanya kenapa tidak ada oksigen di dalam. Dan saat itulah saya tahu mereka tidak lagi mencoba menang. Mereka hanya mencoba bertahan hidup. Kamis pagi, bagian legal, Arjuna Logistik akhirnya berhenti berpura-pura map yang saya serahkan ke Diko hanya kertakan. Saya bayangkan itu terjadi antara Alnigter kedua dan saat Junior Associate sadar copi kontrak yang mereka pakai bukan versi terbaru. Lihat, saya perpanjang diam-diam setiap tahun. Syarat sama, klausul sama, tapi ada satu tuyak halus, trigger term yang lebih jelas. Pasal 7, ayat 3. Jika lisensi dicabut karena pemutusan kerja, sistem yang menggunakan infrastruktur Nordbridge logika dianggap non-compliant setelah 72 jam. Non-compliant. Bukan degraded, bukan unsupported. Non-compliant. Artinya secara hukum tidak boleh dioperasikan dari sudut pandang risiko vendor, asuransi, dan audit federal. Saat jendela 3 hari habis, seluruh platform logistik Arjuna Logistik akan menjadi liabilitas merah berkedip di setiap dokumen regulasi yang mereka tanda tangani 18 bulan terakhir. Tapi klausul tidak berhenti di situ. Ayat berikutnya, percobaan replikasi, dekompilasi parsial, atau reverse engineering infrastruktur berlisensi akan memicu penagihan langsung liquidated damages minimal Rp 30 miliar dan dapat ditingkatkan ke proses hukum tanpa pemberitahuan tambahan. Environment O yang mereka bangun dari nol. Strike 1. Antarmuka vendor parsial yang mereka rekonstruksi menggunakan snippet kode usang. Strike 2. Fakta bahwa mereka terus menjalankan environment produksi setelah memecat saya. Itu bukan strike 3. Itu tombol detonasi.
67 koto dalam klausul itu lebih berat daripada semua meeting yang pernah Diko pimpin. Dan dia tidak tahu karena meski sombong, meski agile sprint dan buzzword LinkedIn tentang legacy burnout, dia tidak pernah sekalipun bertanya bagaimana sistem ini dilisensikan. Tidak pernah bocor kontrak. Tidak pernah paham bahwa sejak awal Soyo yang memegang tali kekang. Dia hanya mengira usia sama dengan obsolescence. Ironisnya, kode sampah yang dia ejek adalah alasan klien terbesar mereka, integrator logistik federal yang terkait kontrak transportasi, tetap setia lewat setiap migrasi platform. Klien yang menuntut laporan compliance kuartalan ditandatangani orang dengan kredensial seperti Soyo. Klien yang jika mendeteksi 1 menit non-compliance, bisa cabut kontrak tahunan 7 angka tanpa alasan. Itu yang mereka pertaruhkan demi ego. Diko dipanggil kembali ke war room Kamis malam. Ruben kirim 1 baris, Joe baru tanya siapa yang tanda tangani kontrak. Legal jawab nomo Ando. Diko berhenti bicara. Soyo bayangkan wajahnya memucat. Masalahnya bukan Soyo pergi. Masalahnya adalah Soyo satu-satunya yang pernah memegang semuanya sejak awal. Dan sekarang timer berjalan 72 jam. Mereka sudah bakar 48 jam. Rumah bukan hanya terbakar. Rumah dibuat dari korek api. Dan Diko berdiri di sono memegang kaleng bensin sambil tanya legal kenapa api semakin besar. Jumat pukul 9.07 pagi. Pengacara Soyo kirim email. Subjek, pencabutan resmi lisensi ITNO 44821. Pemberitahuan pelanggaran dan invoice. Lampir terapi permaterai biru logo. Nord Brigge Logiko berjudul Invoice untuk penggunaan turunan tanpa izin dan operasi lanjutan pasca pencabutan. Jumlah jatuh tempor 30 miliar dalam 15 hari kerja. Dikirim ke seluruh board. Hard copy terdaftar ke legal. Tim stamp dan Rea Recep. Soyo kirim tanpa drama. Tanpa subjek api neraka. Tanpa ancaman capslot. Hanya presisi prosedural yang membuat pengacara berkeringat karena begitu tenang, begitu kering, begitu tak tergoyahkan. Dalam 23 menit, Soyo dapat balasan pertama yang di-forward ketua. Kenapa ini tidak di-flag di memo transisi Diko? Itu menusuk seperti pisau. 10 menit kemudian, dari ketua audit, apakah legal approve paket terminasi? Kemudian sunyi. Sunyi panjang dan dingin. Jenis sunyi yang membuat udara terasa lebih tebal. Jenis sunyi yang berbau orang diam-diam menghancurkan menit meeting dan membersihkan teriak cat. Tidak odo koto dari Diko. Tidak odo ping dari Her. Keduanya misterius absen dari rantai seolah menguap saat hal-hal menjadi legal. Dan saat itulah Soyo tahu permainan sebenarnya sudah dimulai. Mereka tidak lagi mencoba selesaikan masalah. Mereka mencoba menjauhkan diri darinya. Diko sudah jadi virus, bom waktu cef dengan pelanggaran kontrak tanpa izin dan 2 liabilitas besar berdenyut di bawah permukaan. Dan Soyo bukan lagi mantan karyawan. Soyo vendor dengan leverage. Karena di bawah invoice, Soyo tulis 1 baris tenang. Nord Brigge Logiko terbuka untuk diskusi perpanjangan lisensi dengan syarat yang disesuaikan. Tidak odo ancaman. Hanya pintu. Pintu yang lebih mahal dibiarkan tertutup daripada dilalui. Panggilan datang Senin pukul 8.14 pagi. Bukan undangan kalender. Bukan pesan legal. Langsung ke nomor pribadi Soyo yang sudah 3 tahun tidak dipakai. Caller it unknown. Soyo biarkan masuk voicemail 2 kali. Podo percobaan ketiga, Soyo angkat. Tenang, netral. Moyo, suara pria halus berusaha santai. Ini Mark Hadiman, Cao Arjuna Logistik. Apakah kita bisa bicara soal kemungkinan reinstatement? Dia ucapkan koto itu seperti ditutupi kawat berduri.
Saya tidak langsung jawab. Biarkan keheningan meregang cukup lama sampai ketidaknyamanan mendarat. Saya rasa itu tidak sesuai dengan syarat kelanjutan pasal 7. Dia mengembuskan napas tajam dan frustrasi, tapi terlatih seperti orang biasa menang dengan pesona, dan sadar pesona itu sudah kadaluarsa. Saya mengerti, katanya. Bisakah kita setidaknya bicara soal lisensi terbarukan, infrastruktur sama, hanya framework berbeda? Anda tidak perlu bergabung secara formal. Hanya bantu kami stabilkan. Itu bendera putih dibungkus legalitas dan kerendahan hati korporat. Saya pertimbangkan tarik lebih lama. Tanya apakah Diko yang akan antar ceknya. Tanya apakah legal sudah belajar bocok kontrak. Tapi saya tidak. Karena ini bukan soal ego. Ini soal kendali. Jadi saya sampaikan syarat, tajam, profesional, tanpa ruang negosiasi. Anda akan mempertahankan akses ke semua infrastruktur legacy di bawah perjanjian konsultasi kuartalan terbarukan. Northbridge Logico mempertahankan kepemilikan middleware dan arsitektur serta berhak mencabut akses kapan saja. Tarif 2 kali gaji sebelumnya. Semua akses read-only kecuali ditingkatkan melalui adendum kontrak tertulis. Syarat non-negosiable. Keheningan panjang di ujung sono. Saya bayangkan dia di kantor Koco menatap notes penuh strategi gagal. Akhirnya dia bilang, kami bisa terima itu. Bagus, saya jawab. Dan Diko? Dia terdiam. Dia sudah direposisi. Internal product vertical. Tanpa otoritas level sistem. Tentu saja. Mereka tidak pecat dia. Terlalu berantakan. Tapi mereka pangkas sayapnya, masukkan ke sudut proyek tanpa ketergantungan bagian, tanpa sentuhan klien, tanpa risiko mahal. Kandang empuk untuk perusak yang gagal. Mohon legal kirim syarat terbaru ke konselor Northbridge sebelum siang, kata saya. Kami akan countersig setelah review. Terima kasih, Moyo, katanya pelan. Saya tidak berterima kasih balik. Ini bukan bantuan. Ini koreksi. Mereka mengira diam saya adalah kelemahan, salah baca dokumentasi sebagai obsolescence, memperlakukan pondasi seperti sampah, dan kaget saat gedung retak karena beratnya sendiri. Sekarang mereka tahu saya tidak kembali untuk perbaiki kekacauan mereka. Saya datang sebagai konsultan untuk pastikan tidak semakin parah. Dan kali ini, setiap jam yang saya berikan akan dihitung, dilacak, dan didukung lisensi yang mereka tidak akan pernah lupa bocor lagi. 2 minggu kemudian, saya berjalan masuk ruang rapat board Manhattan style mereka di Jakarta seperti hantu yang mereka kira sudah dikubur. Tanpa pengawal, tanpa asisten. Hanya saya. Map kulit di bawah lengan dan ekspresi yang bilang saya tidak perlu di sini, tapi kalian perlu. Udara lebih tipis dari yang saya ingat. Bukan karena ketinggian, tapi karena konsekuensi. Kursi itu kosong. Tidak ada name plate, tidak ada jas tergantung, hanya gelas air tak tersentuh yang berkeringat di coaster. Diko tidak ikut percakapan ini. Mereka bilang dia sedang eksplorasi inisiatif internal baru. Saya bayangkan dia di lantai 9 tempat proyek buruk mati dan orang bilang kita masih di fase ideasi, sampai seseorang lupa mereka odo. Legal duduk di seberang saya. 2 asosiate dan 1 partner bersenjata kontrak cetak, higlikter, dan kedipan gelisah orang yang baru belajar betapa mahalnya ops. Saya tidak bicara. Hanya buka map, keluarkan copi akhir perjanjian konsultasi, letakkan roto di meja. Sampul bertulis perpanjangan operasional infrastruktur berlisensi Northbridge Logico 1/2026. Dokumen 63 halaman, dan mereka paraf setiap halaman diam-diam, tanpa edit, tanpa tolak. Syarat baru sudah terbak. Tarif 2 kali, akses terbatas, tanpa hak turunan,
read only default kecuali ditingkatkan melalui permintaan tertulis dan dua tanda tangan, milik saya dan mereka. Mereka tidak berkedip. Mereka hanya tanda tangan. Karena ini bukan negosiasi lagi. Ini penyelesaian dengan senyum. Di halaman akhir, baris tanda tangan menatap saya. Saya klik penuh, tulis nama saya pelan dan mantap. Lalu tepat di atas tanggal, saya tambah satu baris tulis tangan. Bersih, tebal, tak salah lagi. Tidak ada sistem masa depan boleh mengintegrasikan arsitektur Northbridge Logico tanpa perpanjangan tertulis. Partner legal mendongak kaget. Matanya kejau. Pak Mart tidak ragu, hanya anggu sekali. Mengerti. Tinta kering dalam detik. Kesepakatan jauh lebih cepat. Rep 30 miliar sudah clear escrow pagi itu. Invoice bertanda lunas penuh. Dan di suatu tempat dalam dashboard DevOps mereka, pesan hijau menyala di bawah login sistem legacy, sistem aktive. License to operate. Owner, Northbridge Logico. Itu saja. Tidak ada press release. Tidak ada selamat kembali, moyo. Hanya baris kode dan kontrak dan pengingat diam yang tak terbantahkan. Mereka pikir mereka sudah membuang saya. Yang mereka lakukan sebenarnya adalah menyalakan meter ulang. Karena sistem tetap odo, saya tetap odo, dan sekarang mereka membayar.